Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar para muridnya bahwa kesatuan dengan dirinya merupakan sesuatu yang esensial bagi pertumbuhan dan kemampuan mereka untuk berbuah. Demikian pula kesatuan dengan dirinya itu akan mendatangkan penderitaan sengsara bagi mereka. Yesus sedang mempersiapkan para muridnya untuk saat di mana Dia tidak lagi bersama mereka dan mereka akan menjadi saksi-saksinya. Sebagaimana dunia membenci dirinya, maka dunia pun akan membenci para saksi Kristus. Ada dua penggunaan kata dunia dalam Injil Yohanes. Pertama, dunia adalah ciptaan Allah, sesuatu yang sangat dikasihinya. Yohanes bab 3 ayat 16-17. Dunia ini adalah karya tangan Allah. Yohanes bab 1 ayat 2-4, yang dimaksud untuk memanifestasikan kebaikannya. Oleh, lewat, dan karena dosa kita manusia telah merusak keharmonisan kita dengan Allah dan antara manusia satu sama lain. Sebagai konsekuensinya, kita telah memperkenankan dosa untuk mendistorsi dunia baik yang telah diciptakan oleh Allah. Disinilah muncul penggunaan kedua dari kata dunia. Karena dosa manusia, struktur-struktur sosial dan sikap-sikap sosial telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak jarang bertentangan dan atau menyimpang dari tujuan-tujuan atau rencana Allah sendiri. Dunia inilah yang membenci Yesus dan para muridnya atau para saksinya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang murid Yesus, bagaimana kita, Anda dan saya, menyikapi kebencian yang datang dari dunia? Apakah Anda pernah mengalami sikap dan perilaku bermusuhan yang datang dari orang-orang di sekitar, dari rekan-rekan kerja, atau bahkan dari anggota-anggota keluarga kita sendiri? Apakah di daerah di mana Anda tinggal, Anda mengalami pengejaran dan penganiayaan karena iman kepercayaan Kristiani Anda? Apakah Anda merasa bahwa media sosial, media massa telah mengolok-olok iman kepercayaan Kristiani Anda? Ada juga hal-hal dalam tanda kutip lebih halus yang menyusup ke dalam kehidupan kita, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Dan hal itu tidak kalah jahatnya dengan pengejaran dan penganiayaan karena iman yang kelihatan nyata. Misalnya hedonisme, konsumerisme,
individualisme dan sekularisme yang dapat menggerus atau mengakibatkan erosi kepercayaan kita kepada Allah. Jika kita hidup dalam sebuah masyarakat yang hanya menyibukkan diri pada kehidupan sekarang, maka sangat menggodalah bagi kita untuk kehilangan pengharapan dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, bila mana kita berjumpa dengan orang-orang yang membenci iman kepercayaan Kristiani kita, maka kita harus memeriksa hati kita sendiri. Apakah dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita merupakan faktor penyumbang kepada masalah yang kita hadapi? Dan kita pun harus bertobat apabila diperlukan. Kemudian, dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, kita dapat melanjutkan karya guna ikut serta dalam memajukan kerajaannya dengan tetap menghidupkan impian bahwa dunia dapat kembali seperti yang direncanakan oleh Allah sendiri. Yesus adalah terang kita dalam kegelapan sebuah dunia yang kelihatan buta terhadap tujuan-tujuan atau rencana Allah. Ia hadir bersama kita setiap hari selagi kita berdoa dan bekerja. Baiklah kita berpegang erat-erat kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah datang membebaskan kami dengan sabdamu, dan bangunlah baru dunia ini, agar kami dapat menikmati kedamaian sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.